Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kesempatan yang indah Tuhan masih berikan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Biar seluruh berkat-berkat ilahi terjadi di saat kami mendengarkan kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang beginilah hidup manusia di dunia. Ada banyak ayat, saudara, tapi saya akan fokuskan di dalam dua kitab ini. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Ayub 7, Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya. Dalam terjemahan lama dikatakannya bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya, dan hari hidupnya pun seperti orang upahan. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Memang di beberapa kitab yang lain dikatakan, di kitab Yakobus 4:14, hidup manusia itu seperti uap, artinya sebentar. Kalau di kitab Ayub 8 ayat 9, hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Kalau matahari terbit dari timur, bayangannya ke barat, ya. Nah, tapi begitu naik habis, ya. Hanya sebentar. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 39 ayat 6, hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Telempak itu telapak tangan ini, saudara. Hanya beberapa telempak. Jadi kesimpulannya kita melihat bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat. Tapi di kitab Ayub kita melihat waktu-waktu yang singkat itu, ya, bahwa kehidupan kita seperti orang perang. Ya. Mari kita melihat bagian-bagian ini. Hidup di dunia ini seperti perang. Ya. Hidup di dunia ini seperti perang. Nah, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang perang. Ya. Baik dalam menghadapi problem hidup yang tak habis-habisnya, lebih-lebih dalam pelayanan. Kita berperang melawan iblis. Ya. Jadi kita mesti camkan bahwa hidup ini perang. Orang perang itu selalu siaga, siap dengan senjatanya, siaga kalau ada musuh datang, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita mengerti bahwa hidup manusia itu di atas bumi perang adanya. Ya. Apa artinya hidup seperti perang? Apa artinya hidup seperti perang? Romawi 1. Perang pasti ada musuh, kan? Mungkin negara A dengan negara B berperang. Ya, jelas itu musuhnya, saling bermusuhan. Nah, kalau manusia perang, itu musuhnya harus kita ketahui bahwa Romawi 1, musuh kita adalah iblis. Tadi kita sudah baca di Efesus 6 ayat 12, melawan penghulu-penghulu
penghulu, penguasa, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita ini perang dengan iblis, bukan dengan manusia. Artinya orang yang merugikan kita itu pasti manusia, ya. Pasti seorang manusia, ya. Orang menipu, menyakiti kita, ya, memfitnah kita dan lain-lain, ya. Nah, kita jangan sampai lengah bahwa manusia yang berbuat demikian itu bukan musuh kita. So, musuh kita bukan darah dan daging, ya. Nah, jangan sampai bereaksi salah. Memang saudaraku sulit, sebab kita melihat mungkin wajahnya sangat menjengkelkan, berulang-ulang menipu, berulang-ulang menyakiti. Ya, kita jangan bodoh. Kalau orang itu sudah berulang-ulang seperti itu, jangan bodoh. Cerdik seperti ular, tapi kita mesti tulus. Nah, sebab itu fokus kita bukan ke manusianya, ya, tapi kepada di belakang manusianya. Ya. Di belakang manusianya biasanya iblis memakai orang yang seperti ini. Kalau orang berdosa, itu artinya memberi tempat, memberi kesempatan kepada iblis. Nah, kalau manusia seperti ini biasanya suka mengganggu, suka merugikan orang lain. Tapi bagian kita bukan membenci orang ini, bukan dendam kepada dia, tapi kita kalahkan, ya. Kita kalahkan musuh kita yang sebenarnya iblis. Kalau kita bereaksi salah, berarti kita kalah, ya. Berarti kita kalah dan iblis mendapatkan jarahan. Iblis mendapatkan kemenangan yang dikalahkan oleh orang yang menyakiti, ya. Nah, kalau kita tidak bereaksi salah, artinya kita tidak terkalahkan dan Tuhan tetap berada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, karena kita tidak bereaksi salah, Tuhan berada di pihak orang yang benar. Ya, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar, artinya kita tenang, artinya kita damai, nggak perlu kita gelisah, ya, sebab dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab itu saudaraku, kita harus selalu ingat, tanamkan ini, bahwa peperangan kita bukan dengan manusia, tapi dengan penghulu-penghulu di udara yang jahat, ya, yang suka menipu manusia yang bodoh, sehingga dia mau melakukan perbuatan-perbuatan iblis, ya, yaitu menipu, menyakiti orang, memfitnah orang, dan seterusnya. Nah, hadapi Romawi 2. Tadi Romawi 1 musuh kita adalah iblis. Romawi 2 berarti kalau musuh kita iblis, kita perang. Romawi 2 perang. Ya. Nah, tentara kita sering bahkan latihan perang-perangan, saudaraku, ya. Latihan perang-perangan itu pasti tidak ada korban. Sebisa mungkin perang-perangan, latihan perang-perangan jangan ada korban. Tapi kalau perang sungguhan, biasanya ada korban yang berjatuhan. Entah itu di pihak musuh atau di pihak kita. Pasti ada yang jatuh. Nah, diharapkan sekalipun perang sesungguhnya, sesedikit mungkin korban. Tapi pasti ada korban. Nah, siapa yang menjadi korban perang? Kalau tadi saya katakan perang-perangan, ya pasti nggak ada korban.
Tapi kalau perang betul, betul perang, pasti ada korban. Nah, secara rohani, siapa yang menjadi korban perang? Jelas, saudaraku, yang kalah terhadap iblis. Yang kalah terhadap iblis artinya dia bereaksi salah. Itu korban, itu jadi korban, ya. Sebab orang yang bereaksi salah itu sudah memberi tempat, memberi kesempatan kepada iblis itu buka pintu. Ya, iblis masuk. Iblis masuk. Nah, sebab itu masing-masing harus menjaga dirinya sendiri dengan selengkap senjata Allah supaya jangan sampai kita jadi korban perang. Ya, tapi justru kita menjadi pemenang. Jadi pemenang, bukan jadi korban. Kalau kita memiliki selengkap senjata Allah dan kita bisa menggunakan dengan tepat, Roh Kudus akan memimpin kita. Ya, sehingga langkah-langkah hidup kita selalu mengalami kemenangan. Siapa yang menang perang? Siapa yang menang perang? Orang yang tetap hidup dalam kesucian berarti kita bakal menang. Kita bakal bisa mengalahkan iblis, ya. Itu yang menang, ya. Kalau kita berada di pihak Tuhan, pasti kita menang, ya. Tetapi perlu diperhatikan sifat-sifat iblis ini pantang menyerah. Pantang menyerah. Di dalam Lukas 4 ayat 13 jelas sebenarnya bahwa setan sudah kalah, tetapi dia tidak menyerah. Saudara perhatikan Lukas 4:13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini sifat iblis, bukan sekali gebuk kalah terus ya sudah menyerah, enggak. Sebab itu di dalam Efesus, coba kita melihat Efesus 6 ayat yang ke-14, ayat yang ke-16 ya. 16 langsung, ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, ya. Dari si jahat kita bisa mengalahkan, ya, mengalahkan. Dan setelah kita melakukan itu semua, kita bisa tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan, ya. Sesudah kita jadi kita jangan berpuas diri, begitu intinya. Kalau kita sudah mengalahkan, seperti Tuhan mengatakan, jangan kita bergembira kalau iblis itu kalah, jatuh seperti kilat, ya. Tapi bersukacitalah kalau namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya kita menang, 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 menang sampai akhir menang, berarti nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. So, setan itu jelas dikatakan seperti singa, dia putar-putar, dia cari orang yang lengah, yang dapat diterkam, yang dapat dimangsa, ya. Contoh yang jelas tadi saya sudah bacakan dalam Lukas 4:13, setan tidak gampang menyerah, dia mundur. Saudara, dalam Matius 12 juga dikatakan ayat 43 sampai 45, waktu rumah itu sudah bersih tapi dibiarkan kosong. Nah, setan ternyata balik lagi ngintip. Tuh, rumahnya kok kosong. Dia masuk kembali. Itu sifat setan. Jadi kita mesti waspada, ya, berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Nah, saya beri satu contoh begini. Kalau kita tidak waspada senantiasa, mungkin saudaraku di dalam satu gereja, di dalam satu sel, di teman-teman antar gereja dan seterusnya, kalau ada orang yang menegur,
atau menasihati kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berjaga-jaga, waktu mendengar nasihat, waktu mendengar teguran, bisa timbul rasa jengkel, rasa marah, rasa tidak suka, saudara. Emangnya kamu sendiri yang betul. Nah, tapi kalau orang itu rendah hati, dia selalu berkata, oh ini terima kasih. Orang mau menasihati kita, berarti orang itu ada perhatian kepada kita, berarti orang itu cinta kepada kita. Cium seteru patut ditangkis dengan doa. Tapi pukulan atau palu dari sahabat itu tanda setia. Memang pada waktu ditegur, dinasehati, itu seperti pukulan yang datang, tapi kita mesti mengerti. Kalau sampai kita dinasehati, kita sulit berubah. Amsal 29 ayat yang pertama. Amsal 29 ayat yang pertama dikatakan, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya. Jadi jelas saudara ya. Jelas. Nah sekarang kita lihat Romawi 3. Bagaimana kita berperang dengan iblis. Kita mesti melihat iblis itu gelap. Ya. Jadi kalau kita mau berperang dengan kuasa-kuasa gelap, kita harus ada di pihak Tuhan. Jadi di pihak Tuhan. Mau tidak mau. Sebab musuh kita gelap. Tuhan terang. Jadi kalau kita mau perang dengan iblis, harus terang. Hidup dalam kebenaran. Tidak bisa tidak. Mau melawan iblis, tapi hidupnya tidak benar. Seperti anak Imam Sakewa. Diterkam sama setan. Diterkam. Aku kutukin kau dalam nama Paulus. Terus setannya ngomong, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu. Tapi siapa kamu? Diterkam. Jadi tidak bisa sembarangan. Tapi jangan takut, saudara. Jangan takut. Iblis adalah musuh yang sudah kalah dan terus akan kalah sampai ke akhirnya. Jadi di dalam ini kita ada di pihak Tuhan. Artinya begini, matikan keinginan-keinginan daging, ya, terus menyangkal diri terus menerus sehingga iblis tidak mendapat kesempatan dalam hidup kita. Ya. Matikan keinginan daging, menyangkal diri terus menerus sehingga iblis tidak mendapat kesempatan dalam hidup kita dan kita tetap hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perang, fokus kita tuh musuh kita iblis. Artinya kita harus berada di pihak Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan pasti menang. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah mau mendengar orang yang hidupnya salah. Tuhan tidak mau mendengar. B. Siap dan kuat dalam Tuhan. Jangan pernah lepas dari persekutuan dengan Tuhan seperti pokok dan carang dan ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Jadi kalau pokok ini pasti menang. Carang ini kalau melekat, dia pasti juga mengalami kemenangan. Tetapi terlalu sering beberapa orang beriman lekat, copot. Lekat, lepas lagi. Pada waktu menghadapi kesukaran dia lekat. Tapi hari-hari biasa tidak ada kesukaran dia lepas. Justru itu kesempatan iblis nyerang di saat orang itu lepas. Artinya dia sedang tidak berjaga-jaga. Ya. Kalau kita tinggal terus di dalam Tuhan dan kita mentaati, saudaraku, mentaati apa yang Tuhan inginkan,
Sehingga kita perang, bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang ada di pihak kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ini kita bisa mengalami hal seperti ini kalau kita lekat dengan Tuhan. Sebab itu pada waktu Musa dan bangsa Israel sedang menghadapi Laut Kolsom, yang satu ngomel, yang satu kuat, karena terus lekat. Kekuatan dari Tuhan mengalir dalam hidup Musa, sehingga hidup Musa berkata dengan yakin, apa yang kamu lihat hari ini besok sudah tidak ada, sebab Tuhan perang ganti kita. Kalau Tuhan perang ganti kita, selesai musuh-musuhnya. Selesai. Dan kita pasti menang. Kita ikut kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. C. Nah, di sini kita melihat saudara, C. Menyerang setan. Jangan bertahan, menyerang. Kenapa kita harus menyerang setan? Karena kita sudah diberi kuasa yang besar. Pakai untuk menyerang, jangan bertahan. Ya pokoknya aku nggak jatuh, dia bertahan. Keliru, serang. Coba saya bacakan Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan setan menguasai kita, tapi kita menguasai setan. Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10, 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, kalau orang perang menang dapat jarahan. Tapi kalau orang perang kalah dijarah. Sebab itu pastikan posisi kita dalam keadaan perang. Tadi Ayub 7 ayat 1, manusia di bumi ini perang. Nah, perang itu nyerang. Bukan bertahan, nyerang. Sebab kalau kita menang, kita dapat cara. Setan itu selalu berkeliling, aktif. Dia cari celah. Dia cari kesempatan untuk menyerang. Sebab kalau dia menyerang dan menang, dia dapat orang. Nah, dapat orang. Satu orang dibawa ke neraka. Itu kemenangannya. Tapi kalau kita menyerang, kita menang, kita menjara. Ya, kita menjara. Haleluya. Kalahkan iblis. Ya. Rebut jiwa-jiwa dari tangan iblis. Ya. Jadi kalau kita menyerang, kita menjara jiwa-jiwa, kita rebut jiwa-jiwa itu dari tangan iblis, dipindahkan. Dari gelap, pindah kepada terang. Haleluya. Ya. Terutama Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terutama orang-orang dalam tanggung jawab kita. Ya. Orang-orang dalam tanggung jawab kita. Sebab itu, jangan perang dengan memakai kekuatan sendiri. Sekalipun itu orang dekat. Mungkin orang tua. Mungkin anak kita. Ya. Pokoknya dalam keluarga, sekalipun dengan orang dekat kita, jangan coba-coba memakai kekuatan sendiri. Sebab mereka yang belum kenal Tuhan, itu jelas dikatakan mereka dibutakan supaya tidak bisa melihat cahaya Injil, ya. Supaya tidak bisa melihat cahaya Injil.
Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi setan tuh mengalihkan perhatiannya supaya orang ini menyembah ilah zaman ini, ya. Mungkin kesuksesannya, mungkin hartanya, mungkin yang lain, pokoknya perkara-perkara yang fana. Nah, keluarga dekat mau menginjili, buta itu, orang itu buta, gak bisa melihat cahaya Injil. Padahal Injil itu adalah kuasa Allah. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi jelas saudaraku, Injil itu kekuatan. Lah kita mau menyelamatkan, memberitakan Injil, dibutakan orang itu. Sebab itu jangan pikir gampang. Ini cuman anak sendiri gampang. Keluar dari perut kita kok gampang. Nggak bisa, saudara. Di belakang kekerasan si anak, di belakang kekerasan keluarga yang tidak mau terima Injil, ada pekerjaan kuasa-kuasa yang lain. Ya. Sebab itu, kalau kita berusaha menobatkan, saya beri tanda petik, Sakius, Saul, supaya menjadi Paulus, ya. Jadi Sakius, kita tahu Sakius itu orang mata duitan. Pokoknya yang penting duit dengan kekejaman dan berbagai macam cara, yang penting dapat duit. Saul kejam, bunuh, saudaraku. Nah, kalau dengan kekuatan kita sendiri, itu berarti perang tanpa melibatkan Tuhan, hasilnya nihil. Nah, gak bisa, saudara, gak bisa. Ya. Kita belajar melibatkan Tuhan itu artinya duduk diam di kaki Tuhan, sebab itu sumber kekuatan yang dahsyat. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kenapa enggan? Karena merasa dia mampu, karena merasa dia bisa. Ayat 16, kamu berkata, ya, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Nah, kuda itu binatang yang tangkas, saudara. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Percuma, gak bisa, saudara. Ya. Tapi duduk diam, itu kekuatan kita. Sebab Lukas 4, 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku untuk melepaskan, untuk memberitakan kabar baik. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat Romawi 4. Ya. Romawi 4. Melakukan kehendak Tuhan. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dilahir barukan, biar kita belajar melakukan kehendak Tuhan, artinya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Sekalipun mungkin orang itu melakukan banyak mujizat, perbuatan ajaib, dan lain sebagainya,
tapi Tuhan tidak mau kenal. Coba kita lihat Matius 7 ayat 21. Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kalau saudara baca terus, banyak nanti hari terakhir orang berseru, Tuhan, bukankah dengan namamu ngusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya? Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kepada unduran daripadaku si pembuat kejahatan. Kita belajar, saudaraku, kalau kita sudah dibebaskan, ya, kita belajar mengerti, mengenal kehendak Tuhan itu apa, yaitu melayani jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu isinya jiwa-jiwa. Tuhan memberi perumpamaan dalam Lukas 15. Ya. Hati Bapak itu gimana sih? Sekalipun si anak jahat, sekalipun si anak itu berlaku kurang ajar, Bapak belum mati, minta warisan. Tapi di situ digambarkan betapa mulia hati Bapak. Dia tunggu. Itu. Begitu juga kita. Kalau kita melihat jiwa-jiwa yang nakal, jiwa-jiwa yang berontak, layani. Sampai orang itu bertobat kembali. Tapi kalau orang itu keras hati, setelah diberitahu, ya apa boleh buat, saudaraku. Ya. Juga melayani keluarga kita sendiri. Nah, kalau keluarga kita sendiri setiap hari ketemu, saudaraku. Ya. Layani dengan baik, jadikan kita ini pelita. Jadilah kita ini garam. Pelita itu dilihat, garam itu dirasakan. Kalau masakan ada garam, sekalipun mata itu ditutup, pengecap, perasa, merasa, oh ini asin, oh ini nggak ada garamnya, kelihatan. Begitu juga kalau kehidupan kita yang sudah dilahirbarukan dan kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita menjadi terang di tengah-tengah gelap. Terang dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Mungkin keluarga itu sedang mengambil satu tindakan yang salah, ya. Tapi karena ada terang, dia bisa lihat, gak sampai tersesat, tidak sampai mengambil tindakan yang salah karena ada terang. Tapi kalau pelita itu mati, ya tidak ada terang. Semua masuk dalam kegelapan. Begitu juga mungkin kita tidak bicara, tapi dampaknya terasa. Asin, ya, masakannya asin. Bisa dirasakan oleh orang sekitar kita juga di dalam gereja. Kadang-kadang di dalam gereja datang begitu cuek, ya, begitu tidak mau perhatikan. Coba belajar menyapa orang yang baru datang, disambut. Ya. Oh, dia dapat kesan kalau orang beriman, orang Kristen itu ramah. Bukan berarti kita ramah, kita menyambut, terus ada maksud-maksud tertentu. Mungkin mau utang, mungkin mau pinjam sesuatu. Ini motivasi yang salah. Ya. Lakukan kehendak Tuhan, jadilah berkat, jadilah penolong, jadilah terang. Dalam gereja kalau orang baru itu asing, saudara, merasa asing. Kadang-kadang sudah datang sekian bulan tapi dia nggak kenal siapa-siapa. Karena tidak ada orang yang datang kepada dia memberi diri sebagai teman, sebagai sahabat yang mau bercakap-cakap. Ya. Perlu melayani, perlu. Mungkin orang, lah bukan mengena dengan saya, apalagi yang datang tuh orangnya pendiam, ya karena tidak kenal. Kalau tidak kenal ya diam. Tapi kalau kita memberi diri, bersahabat, ya nanti bisa cerewet, saudara. Bisa ketemu, saling ngobrol, punya sahabat. Ya. Punya sahabat di dalam gereja. Sebab itu dalam melayani, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Nanti bosan, saudara. Ya.
Sudah kok, sudah saya jadi sahabat, tapi mereka cuek. Nah, minta kasih daripada Tuhan. Nah, Tuhan, isi hatiku dengan kasih-Mu, sehingga aku bisa mengasihi orang yang baru datang. Mau bersahabat. Ya, haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melayani dalam keluarga, dalam gereja, ya kalau di dalam gereja diharapkan itu orang-orang yang sudah memang dilepaskan. Tapi tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah perhimpunan ada orang yang nyaris tergelincir, nyaris tenggelam di tengah-tengah perhimpunan dan jemaat. Jangan sampai kalau orang datang di gereja diharapkan memang sudah lahir baru. Itu yang ideal, itu yang indah. Diharapkan yang lahir, yang datang ke gereja itu tidak nyimpan hutang, tidak nyimpan dendam, tidak nyimpan iri, tidak simpan benci. Berarti orang itu belum mengalami kelahiran baru. Sebab Tuhan mengatakan barang siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, layani dia, bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kita bisa melayani, menjadi terang, menerangi mereka, menjadi garam, bisa dirasakan kehadiran kita. Kalau kita tidak melayani, kalau kita tidak mau jadi garam, kalau kita tidak mau jadi terang, maka rohani kita makin lama makin kurus. Karena tidak ada latihan, exercise, begitu saudara. Nggak ada latihan, tidak dilatih, tidak perang, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, makin lama rohani makin kurus. Saya ambil satu contoh begini, kalau satu orang di rumah sakit, tergeletak di rumah sakit sekian bulan, itu otot-otot tidak dilatih. Tidur saja sudah sakit, mau gerakin badan, boro-boro mau menggerakin badan. Secara rohani begitu juga, sekalipun masih kelihatan di gereja, tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Melayani jiwa-jiwa, menjadi berkat, bersaksi. Lama-lama orang seperti ini kurus, rohaninya kurus, akhirnya mati secara rohani, lemah, lumpuh, dan mati. Setan gampang sekali mengalahkan, gampang sekali mengalahkan. Belajar saudara, melakukan kehendak Tuhan, baik di rumah, baik waktu kerja, baik di dalam gereja. Belajar, belajar. Sasaran Tuhan itu jiwa. Begitu juga kita. Sasaran kita melayani jiwa-jiwa. Tidak peduli orang itu kaya atau miskin, pintar atau bodoh. Sebab Injil akan sampai kepada orang miskin juga. Itu Injil yang benar. Ya. 5. Romawi 5. Menang perang dapat jarahan. Menang perang dapat jarahan. Apa artinya? Menang perang dapat jarahan. Apa artinya? Kalau kita menang jelas tidak sampai kalah. Ya. Tidak sampai kalah dalam peperangan. Itu namanya menang. Tidak sampai kalah dalam peperangan. Ya. Kalau kalah, dijarah, saudara. Ya. Dijarah, bukan dapat jarahan, dijarah. Nah, saya berikan peristiwa di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-18. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 20. Waktu itu Siklak dibakar, Daud tidak ada, diambil, dijarah semua keluarga-keluarga rakyat yang ikut dengan Daud, dijarah semua, harta benda dijarah, sampai mereka marah. Karena kalah. Tapi dalam 1 Samuel 30,
Ayat 18 dan 20 dikatakan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Daud bisa melepaskan orang yang ditawan karena menang. Coba Daud kalah, Daud sendiri yang ditawan. Daud sendiri yang dirampas. Tapi waktu Daud datang, menang, dia mengambil kembali. Dia ambil barang-barang yang dijarah oleh orang Amalek. 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jadi apa yang sudah dijarah oleh musuh, diambil kembali, tidak ada yang hilang. Ya. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali, diambil kembali. Ini menang perang. Sekarang kita melihat 20. Nah, selain dia menang perang, apa yang dirampas oleh musuh diambil kembali. Sekarang bagiannya Daud. 20. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Dikatakan di ayat 20, inilah jarahan Daud. Sebab apa? Menang. Apa yang dijarah oleh musuh diambil kembali. Sekarang dia menjarah musuh. Menang. Sampai begitu banyaknya. Jadi saudaraku, orang yang menang perang dapat jarahan. Mungkin setan dulu menjarah keluarga kita. Mengambil keluarga kita. Sampai tidak ada yang mau bertobat. Tidak ada yang mau kenal Yesus. Tapi waktu kita menang perang, kita jarah. Kita ambil kembali. Yang dirampas oleh iblis, diambil kembali. Dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Dulu dia gelap. Dulu tidak kenal Tuhan. Diambil, dipindahkan. Kolose 1:13, dipindahkan. Haleluya. Dipindah. Itu artinya menang atas perang. Dapat jarahan. 2B. Ada penuaian. Kita perang, pelayanan, biasanya perlu pengorbanan. Gak mungkin saudara ya. Kita pelayanan terus kita tidak mau korban waktu, tidak mau korban tenaga, tidak korban uang. Kita datang ibadah itu perlu duit. Motor kita nggak bisa diisi air. Motor kita diisi bensin, itu duit. Itu pengorbanan. Ya, belum lagi kalau dikata-katai, kalau kita melayani dikata-katai, dihina kita. Korban perasaan, ya. Korban perasaan ini perlu penyangkalan diri. Ini semua dilakukan, nah ini perhatikan. Ini semua dilakukan bukan karena kita ingin megah, bukan karena kita ingin dipuji, enggak. Tapi ini semua dilakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kita melayani ini saudaraku ya, ada penuaian. Kalau kita melakukan untuk Tuhan dan bagi Tuhan, ya. Untuk Tuhan, karena Tuhan, kita akan mengalami penuaian. Nah, ini semua menjadi bagi kita menghasilkan penuaian. Apa yang kita tabur, tenaga, waktu, uang, korban perasaan, dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikan penuaian. Kalau kita korban perasaan, Tuhan berikan penuaian apa? Kerendahan hati. Kita bisa sabar. Haleluya. Kita tidak bisa sabar kalau belum pernah direndahkan. Kalau orang merendahkan kita itu orang sombong. Terus kita sombong gak bisa. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, Tuhan berikan penuaian. Rendah hati. Sabar. Kita bisa lembut hati kita. Nah kalau kita lembut, Tuhan berkata, orang yang lembut hatinya, Tuhan ada dekat. Kalau kita didekati oleh orang yang besar, ya, mungkin raja, mungkin presiden, nah,
sudah jangan terlalu gede. Mungkin gubernur ada di samping kita terus, itu berkat. Berkat. Apalagi lewat pengolahan ini ada penuaian salah satu penuaiannya adalah lemah lembut. Tidak kasar, tidak keras, lemah lembut. Orang yang lembut hatinya, Tuhan ada dekat. Haleluya. Nah, kita melihat tadi penaburan kita mungkin dengan cucuran air mata. Ya, menangis, Tuhan, aku ini nggak ada maksud apa-apa. Aku ingin jadi berkat buat mereka. Tapi dia menghina, mengata-ngatai aku. Jangan sedih. 126, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tadi menasehati dihina, nangis hati, aduh Tuhan, ya. Jangan sedih saudaraku. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang dijanjikan Tuhan, ya. Sebab itu saudaraku, jangan kecil hati. Kita menang perang pasti dapat jarahan. Baik secara jasmani, secara rohani. Apa yang kita tabur untuk Tuhan, pasti Tuhan kembalikan. Tuhan gak pernah utang, saudara. Ya, kesimpulannya, satu. Hidup ini seperti perang, jangan santai. Ya. Kalau tentara ada di medan perang, gak bisa santai. Musuh mengintai terus, saudara. Ngintai. Dia pasti cari tempat persembunyian yang aman, dia intai musuh untuk nembak supaya musuh dikalahkan. Begitu juga, ya. Hidup ini seperti perang, diintai musuh terus. Seperti awan melihat, meneropong kehidupan kita, tanggalkan. Beban-beban yang berat, beban-beban dosa itu tanggalkan. Tanggalkan, ya. Sebab itu jangan santai. Pakai terus, isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, itu menjadi senjata yang luar biasa. Ya. Sebab panah berapi si setan itu selalu cari sasaran siapa yang bisa dibunuh. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Ya. Kadang-kadang setan tembak di dalam pekerjaan, mengalami goncangan. Nah, kalau dia siap perang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jasmani gak bisa dikalahkan. Rohani dihina, dikecil juga gak bisa dikalahkan. Dia menang. Dua, dalam pelayanan selalu sertakan Tuhan. Sehingga Tuhan yang perang ganti kita. Dalam pelayanan selalu sertakan Tuhan. Sehingga Tuhan yang perang ganti kita. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Sertakan saudara. Baik itu persoalan kecil, tanya, sembahyang saudara. Berdoa. Sehingga setan tidak dapat celah. 3. Pakai kekuatan Allah yang tak terbatas. Pakai kekuatan Allah yang tak terbatas. Allah itu kekuatannya nggak pernah terbatas. Allah utus malaikatnya saja 185.000 orang semalam bisa dikalahkan, dimatikan. Kekuatan Allah yang luar biasa, luar biasa. Gelombang yang dahsyat, gelombang yang ingin menenggelamkan perahu murid-muridnya. Yesus berjalan di atas gelombang, di atas masalah. Yesus jalan. Itu Tuhan kita. Sebab itu, kenapa kita nggak mau memakai kekuatan Allah yang luar biasa? Libatkan terus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita perlu ingat ini, beginilah
hidup manusia di dunia. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Kok nggak pernah selesai ya? Perang terus, kok nggak pernah selesai ya? Problem ini, problem ini, problem ini. Kita di dunia seperti orang perang. Dan pastikan bahwa kalau kita perang, kita selalu melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, dan Tuhan selalu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami diingatkan. Kami tidak perlu kecil hati kalau kami sedang mengalami persoalan yang satu belum selesai seperti Ayub, yang satu belum selesai datang kabar lagi, dan yang terakhir anak-anaknya mati semua. Kami percaya itu semua tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kami. Sebab Tuhan yang berjanji. Biar kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini mungkin sedang menghadapi pergumulan keuangan, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jangan sampai menyerah. Libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan, kecemerlangan dalam hidup ini. Sebab Tuhan tidak terbatas kuasanya. Berkati ya Tuhan, mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, baik bergumul dalam kesehatannya, kami percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan mengontrol, Tuhan melihat, dan itu semua tidak akan lebih dari kekuatan kami. Diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati kesehatannya, diberkati masa mudanya, diberkati pelayan. Karena Engkau Allah sumber berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami yang sedang berperang selalu mengalami kemenangan. Sebab yang perang bukan kami, tapi Tuhan. Kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Kami tinggal diam, kami tinggal melihat Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.